Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Ustadz Awang Abdul Razak, Sarjana Agama SAG, pengasuh Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati hadirin jamaah kajian ba'da subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, yang sampai pada saat ini kita masih diberikan iman, Islam, dan kesehatan, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama di link kajian rutin ba'da subuh ini. Tak lupa sholawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Marilah kita buka pengajian pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tausiah kajian ba'da subuh kita Al-Hikam, Kitab Al-Hikam RFM Hikmah ke-23. Berkata Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, La tatarakab burughal aghyar fa inna zalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fi. Janganlah engkau menanti akan lapangnya hati daripada hal yang mengganggunya, karena menunggu demikian itu akan menghalang engkau dari muraqabah atau berasa diri senantiasa dalam pemerhatian Allah pada tempat di mana Allah telah mendirikanmu di dalamnya. Yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak SAG, sekaligus ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi jama'ana fi majlisi ilmin wat taqwa wa razaqana taufiq wal huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du.
Faqad qala Allah Ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Mohon maaf HP yang itu mic-nya. Shadaqallahul adzim wa saddaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat yang berbahagia ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu kumpulan yang mana dengan kumpulan ini kita tidak ada yang kita cari, hanyalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui wasilah dari mulai sepertiga malam, bahkan dari mulai riyadhah jam 1 malam, yang di jeda waktu dengan berjamaah sholat subuh dilanjutkan dengan kajian, menjadikan wasilah kita semua menjadi hamba Allah yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, ibu-ibu jamaah, bapak-bapak jamaah Firqatul Mujahidin yang dirahmati Allah. Sebelumnya marilah kita tawasul, kita hadiah kepada Sohibul Kitab, yaitu Al-Alim Al-Alamah Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Husain bin A'ta'illah. Nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim wa bi barakati amalihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Khususon ila hadrati ila ruhi jami masyaihina, khususon Abah Cibantar Kiai Haji Zainal Abidin almarhum, khususon Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, khususon Kiai Haji Apatoto Sarif Muhammad Zakaria, khususon Sa'ulillahilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. La tataraqqab furugol agyar fa inna zalika yaqta'uka an wujudil muraqabah lahu fima huwa muqimuka fihi. Syekh Ibnu Athaillah berkata di dalam hikmahnya yang ke-23. Ini berhubungan dengan hikmah yang sudah kita lalui. Jadi tolong diingat kembali ke belakang, beberapa dalam bahasan yang lalu kita pernah membahas tanda-tanda keadaan sekarang, keadaan seseorang yang ditempatkan oleh Allah, dan tempat itu direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan-kesibukan duniawi yang kita hadapi tidak melanggar hukum Allah, hasil yang halal,
dapat mencukupi kehidupan keluarga, bekerja kita tidak mengganggu ibadah, majelis ilmi kita keburu, amal-amal kita keburu. Contoh, seorang pedagang, apabila dalam dagangnya kita mudah mencari kebutuhan, terus tidak melanggar hukum-hukum Allah, tidak melakukan yang dilanggar oleh yang dilarang oleh agama, tidak mengganggu wirid-wirid kita, amal-amal soleh kita, baik itu eh, wirid kebiasaan, zikir-zikir kebiasaan kita, menuntut ilmu dan sebagainya. Maka bila demikian kita direstui oleh Allah dalam posisi itu. Ingat ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah lalu, hikmah itu. Seorang pegawai, apakah dia jabatannya atau apakah dia kedudukannya, jika jadi pegawai tidak melanggar hukum-hukum Allah, tidak mengganggu ibadah kita, wirid-wirid kita tidak terganggu, gaji kita cukup untuk kehidupan, bukan untuk kemewahan, untuk kehidupan cukup. Ini menandakan Allah merestui kita dalam posisi itu. Nah, Syekh Ibnu Athaillah memperkuat la tatarrokob furugol agyar. Janganlah engkau menanti akan lapangnya hati daripada yang mengganggunya. Di sini ada agyar, ghair. Agyar menurut kitab di dalam kitab Iqadul Himam, Syekh Ibnul Ajibah mengatakan agyar itu ghair, selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesibukan-kesibukan duniawi yang kita hadapi, pedagang yang sibuk dengan dagangnya, pembisnis yang sibuk dengan bisnisnya, yang ngantor sibuk dengan yang ngantornya, petani yang sibuk dengan bertaninya, yang kita bekerja dengan seseorang sibuk dengan pekerjaannya. Nah, kesibukan itu tentunya akan sedikit mengganggu dalam kita sholat, dalam kita ibadah, dalam kita wirid. Hati ini terganggu. Kadang-kadang lagi sholat kita ingat ke pekerjaan. Kadang-kadang kita lagi wirid ingat ke pekerjaan kita. Nah, sekarang Allah telah menempatkan kita dalam satu kedudukan, tetapi hati kita mesti terganggu dengan pekerjaan kita itu. Itu manusiawi. Mau tidak mau pasti terganggu. Terkadang kita lagi sholat ingat dengan, kalau seorang guru ingat dengan pekerjaan membuat soal untuk muridnya atau menilai muridnya. Kalau seorang yang bekerja di tani, dia ingat dengan tanamannya. Itu sudah manusiawi. La tatarokob furugol agyar. Jangan engkau pernah menanti akan lapangnya hati, akan sepi dari itu, akan tidak ada gangguan-gangguan seperti itu yang hadir ke hati kita. Tidak akan seperti itu. Jangan ditunggu. Jangan ditunggu, tidak ada. Fa inna zalika yaqta'uka an wujudil muraqabah. Nah, janganlah engkau menunggu akan lapangnya hati dari yang mengganggu hati. Fal jahid qalbaka yulajimu bil muraqabati. Maka usahakanlah dengan sungguh-sungguh, walaupun kita banyak gangguan dalam hati kita, semua pekerjaan, semua kegiatan terkadang hadir di dalam hati kita, maka berjuanglah dengan sungguh-sungguh agar hati kita bisa muraqabah, supaya kita tidak lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya kita tidak lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi lagi sholat, pekerjaan masuk ke dalam sholat. Lagi wirid, ingatan kita masuk nih. Pekerjaan kita masuk ke dalam wirid kita, ingatan itu. Ya biarkan saja itu. Dan jangan menanti itu tidak hadir di dalam hati kita. Karena itu sulit, tidak akan sulit pokoknya untuk menanti itu. Malah keburu habis umur kita. Tetapi ada waktu-waktu yang memang di luar sholat, di luar wirid, kita harus
supaya bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu usahakan dengan muraqabah. Nah, yang paling enteng dari tingkatan muraqabah itu adalah istisarul abadi nadarullah ilaih fi harakatih wasakanatih wasailil a'malih zahiran wa batinan. Yang paling ringan, yang paling enteng tingkatan muraqabah yaitu merasakannya si hamba bahwa ia dilihat oleh Allah setiap geraknya, setiap diamnya, lagi tidur, lagi gerak, lagi jalan, lagi dimanapun, selalu si hamba itu merasakan, dimonitor, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalian perbuatannya dohiran wa batinan, hatta sehingga di dalam hati ada terbesit, di dalam hati ada gerak dalam ke hal sesuatu, Allah melihat dan Allah tahu. Oleh karena itu, orang yang belajar muraqabah, jangankan dohirnya, batinnya pun, hatinya pun diatur bagaimana agar hati ini tidak sampai melakukan maksiat kepada Allah dengan dendam, dengan iri, dengan perkara-perkara yang menimbulkan cacat pekerjaan hati itu. Jadi dagang, misalkan dagangnya sudah bagus, ngantornya sudah bagus. Nah, ngantor sudah bagus itu yang tadi. Ngantornya tidak mengganggu ibadahnya. Penghasilannya cukup. Jangan dihitung dengan misalkan punya amanah gede, ini nggak cukup saya nih bayar amanah. Itu kan salah sendiri. Itu bukan masalah. Bukan masalah itu tidak cukup dengan kebutuhan. Tetapi itu mungkin ada sesuatu yang ya begitulah, yang mengikuti untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain bukan yang utama. Nah, tapi ini kita ke standar lihatnya. Gajinya cukup, untuk kehidupan cukup, ibadah tidak terganggu, wirid-wirid tidak terganggu, bangun malam biasa, yang biasa-biasa dilaksanakan biasa, ibadah itu tidak terganggu. Nah, tinggal kita hati kita ditambah, hati kita merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah atas kamu sekalian mengintai, menjaga, mengawasi kamu. Wah, itu. Jadi muraqabah ini merupakan ab'adul qulub. Muraqabah itu merupakan pekerjaan-pekerjaan hati. Perbuatan-perbuatan hati kita. Nah, jamaah RFM rahimakumullah. Fal muraqabatu asbabun minha al ilmu billahi ta'ala. Untuk mendapatkan muraqabah, untuk kita bisa belajar muraqabah, belajar merasakan diri dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada beberapa sebab. Di antaranya al ilmu billah, mengetahui dengan Allah, baik mengetahui zatnya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dalam Al-Qur'an, atau kita mengetahui sifatnya. Allah sifatnya sifat yang 20 yang wajib, yang mustahil 20, itu kan? Nah, yang jaiz satu. Nah, atau kita mengetahui asma'nya. Asmaul Husna diantaranya Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Allah Maha Kudus, Allah Maha Kaya. Nah, setelah kita mengetahui, mengenal itu adalah sebab-sebab kita akan merasakan diintai dan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kasratul adzkar ma'al hudur. Yang kedua, yang menjadi sababiah kita bisa muraqabah, yaitu memperbanyak zikir serta dengan hadirnya hati. Hadir hati
kita zikir. Jadi di pasar, di kantor kita bisa zikir. Kita bisa zikir dengan zikir hati kita, Allah 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 bisa, atau dengan lisan kita la ilaha illallah la ilaha illallah bisa. Nah, permulaan hadir itu paling mula yang belajar, yang pembelajaran banget, dasar banget. Misalkan kita baca la ilaha illallah, ya kita di dalam hati tidak ada Tuhan melainkan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu paling rendah. Paling rendah. Sudah naik lagi la ilaha illallah. Jadi sudah terasa kita bahwa kita ini sedang diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang sedang apa? Sedang menjalankan sesuatu, dan ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekh Sahal bin Abdullah Al-Tustari memberikan satu kebiasaan beliau dengan doa di dalam hati, wirid di dalam hati. Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi. Terus diulang-ulang di dalam hati kita. Allahu ma'i, Allah besertaku. Allahu nadirun ilayya, Allah melihat aku. Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Nah, zikir ini diantaranya zikir yang mendatangkan muraqabah. Kita mau masuk kantor, begitu masuk ke kantor, sendirian kan, di kantor nggak ada siapa-siapa. Allahumma'i, Allah bersamaku. Allahu nadirun ilayya, Allah melihatku. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Di dalam hati nih, terus di dalam hati kita. Nah, kita membiasakan seperti itu mendatangkan rasa muraqabah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa minha muhasabah. Nah, yang selanjutnya yang menjadikan wasilah seseorang dapat muraqabah, dapat merasakan diri, perasaan dilihat, diawasi, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah muhasabah. Muhasabah itu bermacam-macam pengertiannya. Banyak arti muhasabah itu. Ada yang menghitung kita, hitung-hitungan. Ada juga yang muhasabah di sini adalah artinya atas sabut qoblal fi'li liyazinahu bimizani syar'i. Muhasabah di sini adalah atas sabut qoblal fi'li liyazinahu bimizani syar'i. Yang artinya berhati-hati sebelum berbuat. Sebelum melakukan apapun, sebelum melakukan sesuatu apapun, liyazinahu bimizani syar'i. Dipikir dulu, dihati-hatikan dulu, ditimbang dulu dengan syariat. Ditimbang dulu dengan syariat, dengan agama. Apakah ini cocok tidak dengan agama? Apakah ini saya akan melakukan ini? Apakah ini melanggar agama atau tidak? Bila tidak bertentangan dengan agama, maka ia lakukan. Bila bertentangan dengan agama, maka ia tidak lakukan. Nah, itu sudah menjadikan wasilah sababiah seseorang diberikan rasa muraqabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa samaratu al-haya'u minallah, dan buahnya dari muraqabah, buah dari muhasabah, buah dari banyak zikir, apa buahnya? Ada rasa malu kepada Allah. Akan melakukan dosa, ingat Allah melihat kita. Akan melakukan riba, ingat bahwa riba ini adalah orang kita melakukan riba sama dengan kita mengirim surat sama Allah ngajak perang. Ingat, gak jadi. Akan kita makan yang diharamkan, ingat walaupun kita lagi sendiri bahwa Allah bersama kita, Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita, gak jadi. Begitu. Jadi kita jadi tukang dagang, orang tidak akan tahu kalau dagangan yang kita dagangkan adalah bagus atau buruk, cacat. Misalkan ada dagangan yang cacat, yang rusak,
kita tidak akan berani. Seorang pedagang yang hatinya muraqabah kepada Allah, dia tidak akan berani untuk membohong, menjual, menipu barang yang cacat. Walaupun orang lain tidak tahu. Karena apa? Karena dia di dalam hatinya mengatakan Allahumma Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku, walaupun orang tidak ada yang melihat, tapi Allah melihat kita. Itulah, Masya Allah. Masuk kantor. Di kantor, walaupun kita di ruangan tidak ada siapa-siapa, di ruangan tidak ada siapa-siapa, CCTV tidak ada, tetapi ada CCTV yang luar biasa. Begitu kita ada godaan, ada kesempatan untuk suap menyuap, walaupun orang lain tidak ada satupun orang lain, tetapi dalam hati kita karena diisi dengan muraqabah. Allahumma'i, Allahun nadirun ilayya, Allahu syahidi, Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku. Di situ perang. Di situ perang. Di sisi lain kita dengan kebutuhan, didesak dengan kebutuhan. Di sisi lain lagi, ini adalah tidak boleh. Suap menyuap ini tidak boleh. Maka di situ tempur, perang hati kita. Kalau hati kita muraqabah, maka insya Allah akan dimenangkan dengan kebaikan. Karena apa? Karena kita merasakan bahwa walaupun orang tidak bisa melihat kita, walaupun tidak ada orang yang melihat kita, tetapi Allah bersamaku, Allah melihatku, dan Allah menyaksikanku. Nah, jika ia sudah bisa membiasakan merokobah, maka ada harapan naik mendapatkan musyahadah. Melihat orang begini, melihat orang bagaimana, melihat orang yang baik, dia akan musyahadah terhadap sifat jamalnya Allah. Melihat orang buruk melakukan kejahatan, keburukan, dia akan musyahadah bahwa itu adalah jalalnya Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari hikmah yang ke-23 ini adalah jika kita sudah ditempatkan oleh Allah dalam satu posisi, yang posisi itu nyaman, tidak mengganggu ibadah kita, tidak mengganggu segalanya yang menimbulkan ibadah terganggu, jalannya halal, dan cukup untuk menghidupi keluarga, cukup untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban, dan tidak melanggar hukum syara. Nah, kalau terjadi kesibukan, menyibukkan hati kita, sehingga lagi sholat, lagi ibadah, terganggu hati kita, la tatarokob furugol agyar. Jangan ditunggu hati kita itu tidak ada selain Allah yang masuk ke dalam hati kita. Jangan. Fa'ina dalika yakata'ukaan wujudil muraqabah. Karena kita menunggu itu akan memutuskan kita dari muraqabah. Lahu piha huwa mukimu kafihi. Jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba yang sedang asyairu ilallah, yang sedang berjalan menuju hatinya menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang dilakukannya adalah dia hatinya dibiasakan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dibiasakan merasa dilihat oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah, merasakan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dari hikmah yang ke-23 ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dimudahkan dalam segala urusan, dijadikan seorang hamba yang bukan hanya kita mau beribadah dohir tetapi ibadah batiniah. Bukan hanya kita menjadi seorang hamba yang getol sholat, getol wirid, tetapi menjadi seorang hamba yang selalu bisa muraqabah, yang selalu bisa musyahadah. Bahkan nanti setelah kita muhadarah, lalu di situ kita bisa melakukan mukasabah, lalu kita muhadarah, muraqabah, lalu timbul mukasabah, dan lalu ada muayanah, dan
hasilnya akan musyahadah. Itu nanti akan berjalan seiringnya waktu yang terus berlalu. Dan yang penting kita, satu, tolabul ilmi jangan ditinggalkan, dan dekat-dekatlah dengan orang-orang soleh, ulama-ulama ahli Allah. Ulama-ulama ahli Allah. Emang ada ulama yang bukan ahli Allah? Ada. Ulama ahli Allah adalah ulama-ulama yang dia dengan ilmunya takut kepada Allah. Dia yang tunduk dengan ilmunya karena takut kepada Allah. Semakin banyak ilmu, semakin takut kepada Allah. Semakin merunduk ilmunya, semakin meluas. Itulah ulama ahli Allah. Para mursyid, guru-guru mursyid. Silakan kita. Ini adalah bekal, pembekalan ini, pembekalan kita. Bahkan kalau yang sudah berjalan, ini untuk memperkuat bekal kita. Untuk memperkuat bekal kita. Itulah Bapak-Bapak Ibu sekalian. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dilimpahkan berkah dari, minimal kalau kita belum sampai ke sini, kita menonton sama orang-orang yang sudah bagus amalnya, dan dengan harapan kita tertarik melakukannya. Dan kalau kita sudah di sini, minimal ini adalah untuk menguatkan supaya kita lebih semangat. Dan yang orang yang sudah lewat dari sini, udah kelewatan masa ini, mudah-mudahan menjadikan sebuah pengalaman, yang pengalaman itu bisa dijadikan ilmu yang sangat baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa salim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Mudah-mudahan jamaah yang hadir pada saat ini, doa-doanya dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hasil maqasidana Ibu Alimpiati binti Yosu Sukardi, Bandung. Bapak Muhammad Sahman Azikro, Bogor. Ibu Adis Litiawati binti Bapak Slamet Mulyo, Bandung. Setiabudi. Ibu Anik Ibtidaiyah binti Nur Hamid, Semarang. Ibu Asmara Dewi, semoga berkah mau berangkat hajinya. Bengkulu. Bapak Haji Nasruddin bin Ahmad Baihaqi, Sukabumi. Bapak Basuki bin San Mursin. Ibu Dasmuli Maimunah. Ibu Dini binti Sani Rahmat, Malaysia. Ibu Dita Muslihah binti Busari, Singapura. Ibu Duana Puri Ogan Hilir. Ibu Hajah Endang Seriningsih Surab bin Haji Nawali, Surabaya. Ibu Elis Suningsih, Bogor. Bapak Faisal Effendi, Bali. Ibu Ice Krisnawati binti Haji Encang Samsudin, Cianjur. Ibu Gusti Ayu Ikara Triani binti I Gusti Maderaka, Bekasi. Ibu Indayani binti Jumadi, Ibu Krisnawati Tasikmalaya. Ibu Lia Awaliatur Rahmah binti Asep Mulyana Majalengka. Ibu Nini Arifin Makassar. Ibu Nunuk Murdiamti, Ibu Nunung Atikah Majalengka. Ibu Nur Kaslih Ati Lombok. Ibu Nur Sidah binti Muhammad Sidik, Sumatera Utara. Ibu Hajah Narismar, Ibu Puji Hidayah binti Sarwi, Tuban. Ibu Purwati binti Rustam. Ibu Reni Kusumawati binti Bapak Damhuri, Bengkulu. Ibu Reni Arwani Jaka binti Waciomoro, Jakarta. Bapak Haji Ridwan Idrus, Surabaya. Ibu Rina Herawati, Sidoarjo. Ibu Rini Marlina, Padang. Ibu Rini Sukmawati binti Haji Dadang Sodikin, Tasikmalaya. Ibu Ristina binti Samirun, Lampung. Ibu Rondiah binti Sumitro, Taiwan. Bapak Sahmiri Andrean, Yogyakarta. Ibu Siti Muniroh, Yogyakarta. Ibu Sri Epi Astuti binti Haji Kanadi, Tegal. Ibu Sri Nur Asia, Blora. Ibu Bapak Sugeng bin Paimin,
Bapak Sugiono bin Darmo Sumitro, Yogyakarta. Ibu Sumarni binti Wardi, Demak. Bapak Supriyanto, Bogor. Bapak Teku Abdullah Yusuf, Banda Aceh. Ibu Haji Epi Taipih binti Dede Komarudin, Tasikmalaya. Ibu Tatik Ismiati, Surabaya. Ibu Trimun Salmah. Ibu Tuti Mulyati binti Harun Sukabumi. Ibu Tias Hidayati binti Slamet Mulyo, Semarang. Ultimate siapa ini? Ibu Umiyati, Ultimate Teste. Ibu Warsiti binti Tawan. Ibu Wik Nurnawati. Ibu Yati Rohayati binti Bapak Abdul Jamil, Bandung. Ibu Yati Nuryati binti Ibrahim, Banjaran, Bandung. Ibu Yulesmi binti Ismail, Pekanbaru. Ibu Yuli Ratnawati. Ibu Yuliawati Julaiha binti Bapak Abdul Jamil, Bandung. Mudah-mudahan semua yang hadir pada saat ini kita semua doa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertambah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hadihin niat wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu Supeni binti Surojo Cokromi Harjo, itu kayaknya Mbak Supeni ya. Terima kasih Bapak-bapak Ibu-ibu dan sekian. Mudah-mudahan besok kita diberikan umur panjang sampai dan meneruskan hikmah yang ke-24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.